Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal atau mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan atau faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makan dan minum. Mulut merupakan jalan masuknya untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Tenggorokan atau faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang mengandung banyak kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang, ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung dengan perantara lubang bernama coana. Keadaan terletak berhubung dengan rongga mulut dengan perantara lubang yang disebut infus faucium. Faring, nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Tenggorokan atau faring terletak dari 3 bagian sebagai berikut. Bagian superior, bagian ini disebut dengan nasofaring. Pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang telinga. Bagian media, bagian ini merupakan bagian yang sama tinggi dengan mulut. Bagian media disebut dengan orofaring. Bagian ini terbatas ke depan sampai di akar lidah. Bagian inferior, bagian ini merupakan bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian inferior disebut dengan laryngofaring yang menghubungkan orofaring dengan laring. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung tube atau berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan yang berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Gerakan peristaltik kerongkongan meliputi gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Di kerongkongan, zat makanan tidak mengalami pencernaan. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar yang terletak antara esofagus dan usus halus. Karena adanya gerakan varistatik, tekanan organ lain dan postur tubuh, lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu sebagai berikut. A. Kardiak, yaitu bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan. Fundus, yaitu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Pilorus, yaitu bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Usus halus atau usus kecil. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengandung zat-zat yang diserap oleh hati melalui vena portal. Dinding usus melepaskan lendir. Usus besar atau kolon. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing atau apedik. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik atau ascending, mendatar atau transverse, dan menurun atau descending. Di bagian akhir usus besar terdapat rektum yang bermuara ke arus untuk membuang sisa makanan. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dan feses.
Rektum dan anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Panjangnya sekitar 12 cm. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Anus merupakan lubang dari saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbuat dari permukaan tubuh atau kulit yang sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas merupakan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia. Fungsi dalam tubuh adalah penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan peredaran obat. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena lebih besar pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena porta. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi. Darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Kantung empedu. Organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Oleh ini, organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Empedu memiliki serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah yang berlebihan.